Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita berjumpa lagi dengan channel ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutor atau kita belajar bersama, kelanjutan dengan 10 menit mahir Microsoft Word. Oke teman-teman, sepintas atau sekilas kita ulangi lagi mulai dari awal dalam membuka Microsoft Word. Untuk membuka Microsoft Word kita bisa menggunakan lewat statogram atau lewat icon yang berada di desktop. Oke, kita coba membuka dengan klik kanan, pilih open. Kalau tampilan kayak gini teman-teman jangan bingung, kita menuju ke maximize yang berada di kanan atas, posisinya yang berada di tengah. Kalau kursor kita arahkan ke sini, nanti ada tulisan akan keluar. Selanjutnya, sebelum kita mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan, alangkah baiknya kita setting dulu untuk kertasnya. Untuk men-setting kertas, kita bisa masuk ke backlight, terus kita ke size, kita pilih sesuai kebutuhan kita. Ada legal, A3, ada A4, ada A5 dan sebagainya. Secara settingan default dari pabrik ini tersetting kertas A4. Jadi kalau kita mau ganti ya kita pilih sesuai kebutuhan kita mau pakai yang mana. Oke. Yang kedua, kita tentukan orientasinya, kita pakai portrait atau landscape. Kalau portrait itu kertasnya berdiri, kalau landscape itu tidur. Oke, kita coba pakai portrait aja. Terus untuk marginnya kita bisa memilih normal dan seterusnya seperti di sini. Kita pilih normal aja karena kita hanya sekedar mengetik. Terkecuali kalau kita mau bikin apa, nanti kita sesuaikan di sini. Dan langkah selanjutnya kita atur margin. Sama di sini margin keluarnya juga, atau dengan jalan pintas kita double klik pada mistar. Nah, ini rahasia yang pertama ya teman-teman, kita membuka margin tanpa harus menu ke layout atau langsung ke margin. Kita bisa dengan mudah langsung double klik di sini dan kita tentukan di sini. Nah, ini biasanya kalau kita kayak bikin makalah nanti dijilid, nanti kita sesuaikan 0,5 inci, otomatis di sini sebelah kiri akan menjuluk ke kanan. Untuk selanjutnya kita tinggalkan settingan tadi udah, kita tinggal mengerjakan tugas kita.
untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi, contohnya kita bikin suatu karangan atau apa. Yang pertama kita arahkan kursor yang kedip-kedip ini ke tengah, contohnya kita masuk home, kita pilih center di paragraf, pilih center. Atau untuk trik yang kedua kita bisa menggunakan kombinasi kontrol pada keyboard Ctrl plus E, Ctrl plus E, nanti langsung di sini. Kalau kita nanti untuk kombinasi yang ini kita pakai nanti ya. Contoh kita buat cerita atau tugas biasanya di sekolah-sekolah kita bikin cerita untuk liburan. Contohnya di sini kita bikin cerita Nah ini teman-teman, untuk trik yang ketiga ya. Yang pertama tadi start, terus paragraf. Yang ketiga kita untuk mengeblok ini, kalau kita mau blok semua kita bisa dengan cara begini, atau kita klik depan, kita tarik ke kanan, atau juga kita bisa double klik di sini dibagi, kita tarik ke kanan, itu bisa, sama aja. Ini trik yang ketiga ya. Untuk trik yang keempat kita bisa bikin tulisan ini besar tanpa harus menggunakan. Cara bagaimana? Kita kombinasi di papan ketik atau keyboard shift dan plus F3, berubah sesuai dengan kita mau gimana. Terus kita kasih kurang besar, ini baru ukuran 11 dengan font Calibri. Kita untuk merubah ini juga bisa menggunakan kombinasi keyboard dengan cara Ctrl plus D. Di sini akan muncul font. Font di sini kita bisa merubahnya teman-teman. Kita pilih sesuai, contohnya secara umum Times New Roman. Terus dengan font stylenya kita menggunakan bold dengan ukuran 14, dan efek-efeknya di sini banyak, ada coret tengah, double coret tengah, banyak ini. Kalau nggak pakai kita nggak usah, kita cetak, nggak bisa di checklist. Terus lanjut kita oke. Tuh sudah berubah. Oke, kita enter. Oh ya, mohon maaf teman-teman, kalau kita sebelum mengetik kita tentukan dulu stylenya. Contohnya gini, ini saya ketik, kalau kita blok ini kayak ada jarak. Nah sebelum kita ketik, biar kita nggak kerepotan, kita masuk di home, kita style, kita pilih yang non. Ini sudah tidak ada spasi. Atau juga bisa dengan kombinasi
ALT plus O OP B. Jadi ini CTRL plus O plus B plus D. Ya, jelas ya. Jadi sekali kita klik ALT, kita langsung pencet O, P, dan B. Terus menuju di sini kita kasih ke yang bawah ini, yang angka 10 kita ganti angka 0. Untuk line spacingnya kita ganti single, kita oke. Sama. Tapi kalau udah ada tulisannya, kita blok keseluruhan. Nah, blok gimana kalau banyak? Contohnya ini, kalau banyak kita tarik ke sini, atau dengan kombinasi keyboard juga bisa teman-teman. ALT plus A, ini otomatis kita ngeblok. Otomatis semua ada 100 ribuan halaman, kita bisa dengan mudah untuk ngeblok. Itu trik. Entah sampai yang keberapa tadi. Oke, kita lanjut aja. Kita bikin cerita untuk tugas sekolah kita. Oh ya, ini kalau kita mau bikin stylenya font, kita juga bisa menggunakan keyboard teman-teman. Ini sebatas cuplikan aja ya teman-teman. Insya Allah nanti ke depan kalau ada kesempatan kita berbagi cara pakai menggunakan kombinasi di keyboard, biar kita mudah dengan cepat menyelesaikan tugas dari pekerjaan kita. Jadi contoh-contoh baku yang biasa digunakan di kantor-kantor atau tugas-tugas sekolah, buat guru-guru yang mau bikin PTK atau mau bikin makalah atau bahkan bikin undangan untuk komite untuk suatu acara di sekolah, ya kita simpel aja, nggak usah kita pakai kombinasi kayak tadi, lebih cepat selesai, saya kira gitu. Oke teman-teman, lanjut kita untuk bikin style pada font atau ketikan kita dengan huruf tebal, huruf miring, atau huruf bergaris bawah. Kita bisa menggunakan keyboard, yaitu dengan cara pencet CTRL plus B untuk menebalkan suatu tulisan. Untuk membuat dengan gaya miring, kita pilih CTRL plus I. Nah, untuk garis bawah sendiri kita pencet CTRL plus U. Ini tuh ya. Kalau kita ini salah, saya kembalikan. Nah, kita bisa menggunakan undo. Undo di sini berada di ribbon atas ini. Oke. Atau dengan CTRL plus Z. Untuk redo sendiri, lawan dari undo yaitu CTRL plus Y.
Terus untuk selanjutnya kita ketikkan dari lanjutan dari judul ini, bulan sekolah diajak keluar untuk berlibur ke rumah nenek. Nah, untuk ini teman-teman, kalau kita sedang mengetik di sini, oh ternyata salah. Kita bisa menggunakan tombol, yaitu ada dua untuk menghapus. Yang pertama kita bisa pakai backspace yang berada di atas enter di keyboard. Untuk menghapus di sebelah kiri kursor yang kedip-kedip nih. Atau kita bisa menggunakan tombol del dengan ketentuan huruf yang mau dihapus berada di sebelah kanannya. Nah, kayak ini contohnya. Udah paham kan? Pokoknya mudah kok, jangan takut. Oke, kita lanjutkan sambil berpikir bagaimana kata-katanya ini. Buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe biar channel ini bisa berkembang dan tidak bosan dalam mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Nah, kalau kita sudah mengetik, contohnya ini aja ya, kita tinggal gandakan aja. Nah, untuk menggandakan atau mengcopy, kita blok dulu. Ini kok mudah banget, saya kasih rahasianya teman-teman. Untuk mudah kita mengcopy suatu tulisan, yang pertama kita blok dulu. Oke, kita pencet tombol di keyboard Ctrl+C, lalu kita letakkan kursornya, kita taruh di mana terserah, langsung untuk mempress itu dengan cara Ctrl+V. Udah. Kita sudah bikin dua paragraf. Nah, di sini stylenya paragraf kita menggunakan bawaan dari Office-nya sendiri. Secara default kita menggunakan rata kiri. Jadi untuk merubah atau kita men-style gaya tulisan atau gaya paragraf, kita menggunakan ini. Kita bisa menggunakan rata tengah, rata pinggir, kanan, kiri, atau rata penuh. Biasanya untuk cerita-cerita, cerpen dan sebagainya itu menggunakan rata penuh.
Pokoknya nanti teman-teman bisa menggunakan dengan model kayak apa terserah, sesuai kebutuhan ya. Kita pakai rata penuh karena ini suatu kalimat atau cerita atau jadi enak dipandang tuh rata penuh teman-teman. Untuk abstrak dan sebagainya, untuk pendahuluan, prakata, sambutan-sambutan itu pakai rata penuh lebih enak. Dan untuk membuat tulisan yang pertama ini alinea, kita bisa menggunakan left ini. Kita klik, kita tarik sesuai keinginan kita. Maaf, yang atas fish. Nah, ini. Atau kita kalau biasanya maaf untuk pemula agak kesulitan, jadi saya kasih triknya. Kita taruh kursor di atas, di depan huruf P, kita pencet tab pada keyboard yang letaknya di kanan atas, nomor ketiga di bawah, nomor kedua di bawahnya escape, di kiri atas kita tab, kita pencet sekali. Nah, ini udah jadi. Di bawah juga bisa. Atau kalau kita tidak ingin repot-repot, pertama setelah kita ketik, kita tab dulu, kita bikin alinea, selanjutnya kita enter. Nah, kayak gini teman-teman, udah jadi. Oke. Ini sudah jadi teman-teman. Kita kasih lagi contoh, selain kita membuat ketikan, kita bisa menggunakan fitur-fitur dari submenu ini. Kita menggunakan atau kita membuat angka dengan secara otomatis, yaitu dengan bullet numbering. Yang pertama, teman-teman bisa ketikkan angka untuk permulaan, atau kita bisa klik di sini, kita pilih mau bikin abjad atau huruf kecil yang ada tanda kurungnya di belakangnya, atau angka kayak gini kita pilih. Nah, otomatis muncul ya teman-teman. Dan secara default itu tidak tentu, antara kadang levelnya ini berada kayak gini. Untuk merubahnya kita mudah aja, kita klik, kita tarik ke kiri, otomatis ke pinggir. Untuk membuat angka bullet numbering tanpa kita mengklik pada menu di sini, kita juga bisa menggunakan cara kita ketikkan angka 1, kita spasi, secara otomatis akan menjadi bullet numbering. Nah, untuk selain bullet numbering berubah ini, kita bisa menggunakan bullet yang lain atau tanda-tanda kayak gini. Contohnya gini, Anton sebagai ketua kelas mempunyai anak buah atau anggota, kita tab, nanti bisa berubah, atau kita bisa pilih ini, maaf, kita backface, kita pilih filter,
Ini cara mudahnya. Untuk cara shuffle-nya ya kita bisa ini, kita atur di sini. Yang kedua kita tentukan ini teman-teman, ini bisa bermacam-macam. Macam-macam, tergantung nanti teman-teman bisa merubah sesuai keinginan teman-teman. Oke, ya kayak gini ya teman-teman. Cara singkat aja, nanti teman-teman bisa berkreasi dengan gaya-gaya yang lebih indah daripada saya yakin teman-teman bisa. Yang penting teman-teman jangan takut, jangan minder. Wah, saya takut kalau rusak. Nggak usah takut, di sekitar kita banyak tukang servis yang jelas. Kita kasih kesempatan saling berbagi. Tapi kalau kita kayak gini, kita nggak sampai kok untuk bikin rusak laptop atau PC kita. Yang penting tidak dipukulin aja laptopnya atau PC-nya, pasti yang nggak rusak. Ya, gimana teman-teman, udah paham kan? Mudah banget pokoknya ya. Sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis teman-teman, tidak ada biaya untuk menekan tombol subscribe, biar teman-teman tidak ketinggalan ilmu-ilmu atau belajar bersama tentang Microsoft yang lebih menarik lagi, yang jelas dengan trik-trik yang jarang disampaikan oleh pembelajaran yang lain. Kalau kita sudah selesai mengetik kayak gini, masih ingat kan bagaimana cara untuk menyimpan? Nah, menyimpan di sini untuk yang kemarin kita bisa menggunakan tombol di sini, kita pilih save atau save as. Nah, kali ini kita tidak menggunakan itu. Kali ini saya akan berbagi triknya bagaimana buat kita pencet tombol Ctrl+S, otomatis kita akan memilih fitur yang ada di sini, yaitu save as. Tuh, sama kan, kita ketik atau kita simpan di mana. Ini yang kemarin part 1, sekarang part 2, kita save. Oke, coba kita buka. Disimpan di My Document part 2. Yang terpenting teman-teman jangan lupa
di mana letak kita menyimpan file yang kita ketik atau file tugas yang kita kerjakan. Untuk mengatur file-file tersebut kita bisa menggunakan folder itu yang berwarna kuning-kuning. Kalau ini namanya file. Jadi kalau kita kelompokkan, kita tidak akan bingung. Contohnya ini ketikan atau belajar MS Word, kita enter, kita pilih, kita copy atau kita cut. Untuk copy tadi sudah, untuk paste juga sudah. Sekarang saya kasih triknya untuk cut kita menggunakan Ctrl C pada keyboard, Ctrl Ctrl plus X. Nah, di sini sudah hilang. Atau kita bisa memilih dengan cara kita blok, atau kalau kita susah kita pencet di sini, file ini kita pencet, kita kombinasi dengan tombol shift, kita klik sesuai mana yang mau kita copy atau kita pindah, lalu klik kanan cut atau Ctrl plus X, hasilnya sama. Lalu kita paste. Nah, dengan cara gini teman-teman, saya yakin tidak akan kebingungan, di mana tuh letak file ketikanku kemarin. Teman-teman tinggal ingat-ingat saja nama filenya. Nama filenya ini, berarti letaknya di sini. Jadi kita mudah menemukan hasil ketikan kita. Oke teman-teman, sudah paham kan? Terus lanjut kita buka lagi hasil ketikan. Nah, ini sama kan? Oke, buat yang baru gabung saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat bergabung, selamat belajar bersama ya. Dan buat yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan setia telah mengikuti latihan-latihan belajar bersama. Untuk pada kesempatan kali ini saya kira sudah cukup. Nanti di lain kesempatan insya Allah kita belajar bersama dengan model atau dengan pembelajaran yang lain. Ya, oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk kita bisa belajar bersama, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.